dihantam banjir. 4 jembatan gantung antar desa di Kabupaten Sarolangun putus. Seorang oknum sipir lapas kelas 2A Jambi terlibat jaringan narkoba internasional. 2.628 ODGJ di Provinsi Jambi masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Edisi Sabtu 13 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya Dapot Silalahi, kita jelang Jambi hari ini. Selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara, di mana banjir masih merendam Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Dan di hari ke-13, warga masih bertahan di tempat pengungsian yang tak terendam banjir. Setelah sempat surut, kini kondisi ketinggian air di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh kembali meningkat sejak 2 hari yang lalu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya mengakibatkan naiknya debit air Sungai Batang Merau. Ketinggian air yang merendam 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang yang sebelumnya sempat surut, saat ini naik hingga 1,5 meter. Cuma dari sore kemarin hujannya lebat sampai pagi, jadi kenaikan airnya cukup sangat tinggi sampai dengan ini. Saat ini kejadian banjirnya sudah 13 hari. Warga mengaku banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh saat ini merupakan yang terparah karena air terus menggenangi rumah warga dalam jangka waktu yang cukup lama. Ilwan TVR Jambi melaporkan. Belasan rumah di Kota Sungai Penuh Jambi rusak akibat diterjang banjir lumpur dan longsor. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus selama 2 minggu terakhir ini. Hujan deras yang mengguyur Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh pada Kamis malam, mengakibatkan terjadinya banjir lumpur dan longsor dari kawasan perbukitan yang menerjang rumah warga Dusun Tebat Gedang. Banjir bandang dan longsor dengan material batu dan bambu dari area perbukitan sekitar Desa Talang Lindung menutupi sebagian jalan di dusun tersebut. Akibatnya, belasan rumah warga dipenuhi lumpur dan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur, dengan ketinggian yang bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 1 motor milik warga dan perabotan rumah tangga rusak akibat diterjang banjir longsor. Kita melihat di depan rumah kita tuh bendar. Di depan kita air bendar itu sudah besar sudah tuh mengecil. Dan sebelah kita itulah perumahannya. Ratusan warga bergotong royong dengan alat seadanya untuk membersihkan material longsor. Curah hujan dari sore kemarin dan beberapa hari yang lewat, terjadilah tanah longsor. Longsor yang melanda kawasan ini merupakan longsor yang ketiga kalinya terjadi. Apalagi saat musim penghujan seperti saat ini, warga Dusun Tebat Gedang selalu waspada terhadap bencana longsor. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ribuan rumah di 14 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci masih terendam banjir dan ketinggian air terus meningkat seiring dengan tingginya intensitas hujan sejak 2 pekan terakhir. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kabupaten Kerinci sejak 2 pekan terakhir mengakibatkan ribuan rumah di 14 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci masih terendam banjir. Air yang sempat surut kini kembali naik hingga mencapai 1,5 meter. Berdasarkan data dari Pos Komando Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci, hingga saat ini masih terdapat ribuan rumah di 91 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci yang terdampak banjir, dan 26 desa di 9 kecamatan yang terdampak longsor. Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum seperti jembatan sebanyak 19 unit dan 5 unit fasilitas kesehatan dan 49 fasilitas pendidikan.
Komandan Satgas Tangkap Darurat Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Letkol Infanteri Adi Irawan mengatakan, untuk membantu warga yang terdampak banjir, pihaknya terus menyalurkan bantuan berupa bahan pokok seperti beras, minyak, dan bahan pokok lainnya. Dari 5 alat yang kita punya, kita sudah menambah 8. Jadi total ada 13 ya. 13 alat yang kita operasionalkan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Satgas Bencana Daerah Kabupaten Kerinci juga menyiagakan 13 alat berat di daerah rawan longsor dan untuk menormalisasi beberapa rak sungai Batang Merau yang melintasi pemukiman warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sebagian wilayah di Kabupaten Merangin terendam banjir. Salah satunya di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Hujan deras yang melanda Kabupaten Merangin sejak beberapa hari terakhir menyebabkan meningkatnya debit air sungai. Curah hujan yang cukup tinggi membuat sebagian wilayah terdampak banjir. Berdasarkan informasi sementara BPBD Merangin, terdapat 22 desa dari 7 kecamatan yang terdampak banjir. Salah satunya di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat. Banjir yang terjadi sekitar pukul 2 dini hari itu menyebabkan sekitar 150 rumah di Desa Pulau Rengas terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 2 meter. Penjabat Bupati Merangin Mukti mengatakan, dirinya telah menginstruksikan pihak kecamatan melakukan pendataan terhadap korban terdampak banjir untuk dilaporkan ke Dinas Sosial dan BPBD agar segera mendapat bantuan. Selain melakukan pendataan, Mukti juga meminta BPBD menyiagakan personel dan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Banjirnya itu datangnya sekitar jam 3, jam 2, jam 3 tadi malam. Datangnya itu bukan deras, tapi spontan naik. Jadi masyarakat nggak bisa lagi menyelamatkan barang-barang. Pada peninjauan ke lokasi banjir, Mukti berulang kali mengingatkan warga untuk senantiasa waspada. Menurut info BMKG Provinsi Jambi, curah hujan tinggi masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Merangin dalam beberapa minggu ke depan. Selain faktor tingginya curah hujan, kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan, dan banyaknya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti juga menjadi faktor penyebab banjir. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Luapan air sungai Batanghari menyebabkan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi putus dan saudara ketinggian air mencapai 20 hingga 35 cm dan sangat mengganggu aktivitas warga. Banjir luapan air sungai Batanghari merendami jalan poros milik kabupaten di Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi yang menyebabkan jalan antar desa terputus. Jalan poros yang terputus tersebut berada di Desa Dusun Mudo yang menghubungkan 3 desa lainnya, yakni Desa Sikumbung, Rukam, dan Desa Manis Mato. Pengendara yang nekat menerobos genangan air harus bersusah payah melintas dan dibantu oleh warga yang ada di sekitar. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan bagi pengendara. Selain kondisi air yang dalam, arus air juga sangat deras. Tolonglah bang, minta perbaiki bang. Ini yang jelas bang, asli untuk kerjanya susahnya bang. Ini kan, tengoklah bang, gimana? Besok gitu lagi bang, besok nak balik gitu lagi bang, menempuh jalan ini bang. Yang jelas susahnya bang. Artinya aktivitas kan? Kita memang terganggu. Iya, untuk kerja bang kan. Iya. Jalan yang terendam banjir tersebut lebih kurang sepanjang 300 meter dengan ketinggian air 20-35 cm. Warga mengaku aktivitas sangat terganggu dengan terputusnya jalan poros yang tergenang sejak 2 pekan terakhir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dihantam banjir, 4 jembatan gantung antar desa di sejumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun putus. Tak hanya itu, hantaman kayu yang hanyut di bawah banjir membuat tiang penyangga jembatan Beatrix bergeser. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun tak hanya merendam pemukiman masyarakat, namun juga merusak sejumlah jembatan yang menjadi akses penyeberangan masyarakat antar desa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun, Arif Hamdani mengatakan, banjir menyebabkan 4 jembatan gantung putus, yakni jembatan antar desa Raden Anom di Kecamatan Batang Asai, jembatan gantung antar desa Teluk Kecimbung, jembatan gantung desa Pulau Melako di Kecamatan Batin 8, dan jembatan gantung desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan.
Keempat jembatan gantung yang berada di bantaran Sungai Batang Asai serta Sungai Batang Limbur Sarolangun itu dipastikan tak dapat dilalui oleh masyarakat. Tak hanya itu, hantaman kayu yang hanyut di bawah banjir membuat tiang penyangga jembatan Beatrix bergeser. Saat ini tim Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menghitung alokasi anggaran, apakah dapat diperbaiki melalui dana BTT. Sementara untuk kondisi jembatan Beatrix, Dinas PUPR Sarolangun berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun bersama Kapolres Sarolangun dan sejumlah OPD Jumat kemarin meninjau sejumlah kecamatan dan desa yang dilanda banjir. Banjir terparah terjadi di Desa Dusun Baru dan juga Kecamatan Sarolangun dengan ketinggian air mencapai hingga 3 meter. Tingginya curah hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Ada 6 kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Batin 8, Sarolangun, Pauh, Pelawan, Limun, Cerminan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai. Dari 6 kecamatan yang dilanda banjir, 4 kecamatan langsung dikunjungi penjabat Bupati Sarolangun, yakni Kecamatan Sarolangun, Batin 8, Limun, dan Kecamatan Cerminan Gedang. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, berdasarkan data sementara, sekitar 700-an lebih rumah masyarakat yang berada di sejumlah kecamatan terendam banjir. Jumlah itu belum termasuk fasilitas umum. Kita ada 4 kecamatan ya, kalau saya salah. Satu adalah pertama tadi Kecamatan Sarolangun, kedua ini Kecamatan Limun, ketiga di Kecamatan CNG, dan keempat itu ada di Batang Asai. Batin 8, korban jiwa tidak ada ya. Yang ada adalah korban rumah, peralatan rumah tangga yang rusak. Ketinggian air yang tinggi tadi itu di Kecamatan Sarolangun itu ada kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Bahril Bakri meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, wilayah Kabupaten Sarolangun dalam 2 hari ke depan akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pastikan keamanan jelang pemilu 2024, Kapolres Sarolangun kunjungi gudang logistik KPUD Sarolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, terendam banjir. 2 orang tahanan yang menghuni sel Mapolsek Limun dipindahkan ke Mapolres Sarolangun. Meski terendam banjir, namun pelayanan pada masyarakat tetap dilakukan. Meluapnya Sungai Batang Limun dan Batang Asai secara bersamaan menyebabkan kantor Polsek Sektor Limun terendam banjir. 2 orang tahanan yang mendekam di Mapolsek sudah diamankan di Mapolres Sarolangun. Selain memutuskan jalur transportasi antara Kecamatan Limun dan Kecamatan Cerminan Gedang, banjir juga merendam kawasan perkantoran Mapolsek Limun yang berada di Desa Pulau Pandan. Mapolsek ini melayani 2 kecamatan, yakni Kecamatan Limun dan Cerminan Gedang. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, banjir yang merendam ruangan kantor dan sel tahanan setinggi 40 cm ini merupakan banjir yang untuk kedua kalinya sejak tahun 2014 silam. Sebagai antisipasi keamanan dan keselamatan, jajaran Polsek sudah mengamankan tahanan, namun pola pengamanan kepada masyarakat tetap dilakukan. Pelayanan sementara kami pindahkan di Polres, seperti tahanan sudah dipindahkan ke Polres, otomatis pelayanan akan kita pindahkan ke Polsek terdekat atau ke Polres. Untuk pengamanan, anggota tetap semangat, anggota tetap pada melaksanakan tugas pokoknya, tidak terpengaruh oleh banjir ini. Kapolres juga mengatakan barang-barang berharga berupa dokumen termasuk peralatan elektronik dan senjata sudah diamankan petugas ke tempat yang lebih aman dan bebas dari banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, stok bantuan bahan pangan bagi korban banjir di Kota Sungai Penuh habis. Pemerintah Kota Sungai Penuh usulkan penambahan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi.
Banjir yang mengepung kota Sungai Penuh di 6 kecamatan dan 34 desa mengakibatkan ribuan warga menjadi korban banjir. Perekonomian warga pun lumpuh dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah mendistribusikan bantuan kepada para korban terdampak banjir. Bantuan yang diberikan berupa sandang pangan seperti beras sebanyak 10 ton dan bantuan makanan siap saji serta kebutuhan bayi dan lansia. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, stok sandang dan pangan dari pemerintah Kota Sungai Penuh untuk korban terdampak banjir sudah habis disalurkan seluruhnya kepada masyarakat. Ini adalah pendistribusian bantuan dari pemerintah Kota Sungai Penuh yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya yang kita berikan kepada masyarakat. Tentunya dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa bantuan yang kita berikan itu 10 ton beras yang kita distribusikan pada hari ini dan berbagai macam sandang, kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat yang ada yang terdampak banjir. Dari sejumlah itu kami pun juga sangat menyadari bahwa tidak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan daripada masyarakat yang dalam kondisi keadaan daripada pemerintah Kota Sungai Penuh, semua stok pangan, sandang pangan, semuanya sudah habis. Kondisi banjir yang belum surut dan masih banyak warga yang mengungsi. Ahmad Zubir mengharapkan pemerintah Provinsi Jambi untuk mendistribusikan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Batanghari menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Marosebo Ulu. Selain bantuan, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan bagi warga sekitar. Upaya perhatian terhadap korban banjir mulai dilakukan jajaran Polres Batanghari dengan menyalurkan sejumlah bahan pokok di lokasi pemukiman warga yang terdampak luapan air sungai. Salah satu wilayah sasaran penyaluran bantuan itu berada di Kecamatan Marosebo Ulu. Dengan bantuan berupa 125 karung beras, 135 dus mie instan, 100 dus air mineral, susu, dan biskuit. Penyerahan bantuan itu dilakukan langsung oleh Kapolres dan Wakapolres Batanghari. Selain memberikan bantuan, pihak kepolisian juga membuka posko pengecekan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak banjir. Tak hanya di Kecamatan Marosebo Ulu, bantuan banjir juga telah diberikan kepada warga yang terdampak di Kecamatan Mersam. Petugas berharap bantuan itu dapat meringankan beban korban banjir dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, banjir yang melanda Kabupaten Batanghari kembali memakan korban. Seorang warga yang tengah asik berenang hanyut tenggelam pada Jumat sore kemarin. Jasad korban baru berhasil ditemukan setelah 19 jam proses pencarian oleh petugas BPBD dan Basarnas Jambi. Tengah asik berenang di lokasi banjir bersama rekannya di Desa Sukaramai, Kecamatan Muaro Tembesi, seorang warga Mersam hanyut tenggelam pada Jumat sore kemarin. Mengetahui hal itu, warga sekitar bersama petugas BPBD Batanghari dan Basarnas Jambi melakukan pencarian jasad korban. Proses pencarian yang berjalan hampir 19 jam itu membuahkan hasil. Korban berhasil ditemukan oleh petugas penyelam Basarnas dengan kondisi sudah meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi oleh petugas serta warga sekitar untuk dibawa ke rumah duka di Kecamatan Mersam. Kasih Pengelolaan dan Penanggulangan Bencana BPBD Batanghari Anwar mengatakan, jasad korban ditemukan sekitar 5 meter dari tempat awal tenggelam. Selama proses pencarian, petugas banyak menemukan kendala berupa kondisi air yang keruh dan banyaknya rerumputan di lokasi banjir. Waktu pencarian itu kami mulai melakukan pencarian tadi malam, kami masuk ke sini sekitar jam 8:30, kami sudah masuk penyisiran, kemudian belum berhasil. Tadi jam 6 kami sudah melakukan penyisiran, alhamdulillah sampai 10:30 ini berhasil kita temukan. Anwar mengimbau warga sekitar untuk tidak melakukan kegiatan berenang di lokasi banjir, mengingat kondisi air yang begitu dalam dan cukup deras. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya dalam menuju pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun menerima 215 box logistik surat suara DPR RI dan langsung disimpan di gudang logistik KPUD Sarolangun. Penyortiran dan pelipatan akan dilakukan 2 hari ke depan. Sebanyak 214.191 lembar surat suara calon anggota legislatif DPR RI telah diterima oleh KPUD Sarolangun. Kedatangan surat suara DPR RI bersamaan dengan distribusi surat suara DPR RI untuk Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima 5 jenis surat suara, terdiri dari surat suara pasangan presiden dan wakil presiden, surat suara DPRD Kabupaten, surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPD RI, dan surat suara DPR RI. Logistik berupa surat suara yang diterima ini berkemungkinan logistik terakhir yang dikirimkan ke Kabupaten Sarolangun. Yang datang hari ini kebetulan bertolak dari Batanghari, yaitu surat suara yang berjenis DPR RI. Surat suara tadi kita sebelumnya sudah menerima surat suara 4 jenis surat suara, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD dan Presiden beserta calon wakil presiden. Ratusan ribu lembar surat suara DPR RI dan DPD RI akan dilakukan tahapan sortir serta pelipatan dalam 2 hari ke depan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama kerja sebagai Komandan Kepolisian Resor Sarolangun, AKBP Budi Prasetya langsung mengunjungi gudang logistik KPUD Sarolangun untuk pemilu 2024, di mana berlokasi di Gor Tenis Indoor Gelora Sport Center Sarolangun. Kedatangan Kapolres Sarolangun ke gudang logistik pemilu 2024 disambut jajaran Komisioner KPUD dan Bawaslu Sarolangun, Kasatpol PP, dan Kakan Kesbangpol Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, dalam kunjungan perdadanya ke gudang logistik, didampingi Kabak OPS dan Kasat Intel untuk memantau kegiatan pengamanan yang dilakukan personilnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, peninjauan ini untuk mengecek serta memastikan tidak ada permasalahan atau gangguan yang bisa mempengaruhi proses penyimpanan dan distribusi logistik pemilu 2024. Pihaknya bersyukur koordinasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah serta pihak keamanan terjalin dengan baik. Kami hanya memastikan bahwa arus logistik untuk pemilu di Kabupaten Sarolangun aman dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan akan terlaksana dengan baik. Kita memastikan semuanya kompak, dari KPU, Bawaslu, dari Pemda, kita semua solid dalam mengamankan pemilu ini, termasuk jalur distribusi logistik. Kapolres juga mengatakan situasi ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Polres Sarolangun 35 hari menjelang pencoblosan terpantau kondusif. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan peningkatan keamanan agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar serta sukses. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Jambi menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu rampung pada 15 Januari 2024. Dari 5 jenis surat suara, 3 diantaranya telah selesai disortir dan dilipat. KPU Kota Jambi memiliki 3 lokasi gudang untuk penyimpanan logistik pemilu 2024. 2 gudang berada di kawasan X Arena MTQ dan 1 gudang berada di kawasan Payus Linca, Kecamatan Palmerah, tepatnya di lapangan futsal Reagen. 2 gudang yang berada di kawasan X Arena MTQ itu hanya digunakan sebagai lokasi penyimpanan, sedangkan di lapangan Reagen sebagai pusat utama untuk penyortiran dan pelipatan suara. Secara bertahap, KPU melangsir atau memindahkan surat suara ke gudang tersebut untuk dilakukan penyortiran dan pelipatan oleh ratusan petugas. Saat ini, progres dari 5 jenis surat suara, 3 diantaranya yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kota Jambi telah selesai disortir dan dilipat. Sementara untuk 2 jenis surat suara lainnya, yakni DPR RI dan DPD RI, baru dilansir dan mulai dilakukan sortir lipat oleh ratusan petugas pada hari ini. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan pihaknya menargetkan seluruh surat suara pemilu 2024 rampung disortir lipat pada 15 Januari 2024. Itu untuk 3 jenis kotak suaranya sudah dilakukan sortir lipat, yaitu DPR Provinsi Jambi,
Presiden dan Wakil Presiden, dan terakhir kemarin untuk DPRD Kota Jambi. Jika ditemukan surat suara rusak, maka KPU akan mengajukan penggantian ke KPU RI. Sementara untuk surat suara cadangan mengantisipasi terjadinya pemungutan suara ulang atau PSU, belum dilakukan penyortiran dan pelipatan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Peserta pemilu yang tidak menyampaikan atau memperbaiki laporan awal dana kampanye atau LADK kepada KPU terancam didiskualifikasi oleh KPU dan akan mempublikasi nama parpol yang tidak melengkapi LADK. Dari 18 partai politik peserta pemilu di Kota Jambi, hanya 2 partai yang dinyatakan lengkap saat menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK. Sedangkan 16 partai politik peserta pemilu lainnya diminta untuk melakukan perbaikan karena ada sejumlah indikator yang tidak terpenuhi. Anggota KPU Kota Jambi, Rengki Pirdana, mengatakan hingga pukul 12 malam tadi atau batas akhir penyampaian perbaikan LADK telah dipatuhi oleh seluruh partai politik. Laporan dana kampanye seluruh parpol peserta pemilu akan diaudit oleh kantor akuntan publik untuk memastikan kebenaran baik anggaran pemasukan maupun pengeluaran dana kampanye. Ya, proses sejauh ini aplikasi server sering down ya kan. Proses kesulitan itu ketika mau submit kadang bermasalah aplikasi sejauh ini itu. Ya, prosesnya kita antisipasi, berkomunikasi dengan pihak partai untuk tetap menyiapkan laporan juga manual kan. Rengki Pirdana menegaskan jika hingga batas akhir penyampaian perbaikan tidak diindahkan, maka parpol akan didiskualifikasi dari kepesertaan. Selain itu, KPU juga akan mempublikasi nama-nama parpol peserta pemilu yang tidak melengkapi LADK. Publikasi itu membuka pandangan masyarakat perihal transparansi dalam memilih caleg maupun partai politik. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2.628 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Provinsi Jambi masuk ke dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024. Orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental tersebut akan mendapatkan hak pilihnya dan diberikan pendampingan saat di TPS. Orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ juga memiliki hak yang sama dalam pesta demokrasi. Hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 135 tentang pemberian hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Para penyandang disabilitas mental atau ODGJ dan disabilitas lainnya dapat menyalurkan hak pilih mereka di TPS sesuai dengan alamat KTP masing-masing. Tidak ada TPS khusus bagi penyandang disabilitas, namun KPU memfasilitasi untuk mempermudah akses kepada disabilitas saat di TPS. Mekanisme pencoblosan jika dibutuhkan bisa didampingi oleh keluarga yang ditunjuk atau kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tentunya dengan surat pernyataan. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan ODGJ yang mendapatkan hak pilihnya pada pemilu 2024 hanya terdaftar di DPT, bukan gangguan mental berat seperti berkeliaran di jalan-jalan. Jadi kan disabilitas yang dimaksud ini adalah orang yang dalam arti kata kan bukan orang yang berkeliaran gitu kan, melainkan yang berada dalam proses rawat inap di rumah sakit jiwa misalnya kan, atau dari yang dirawat oleh keluarganya. Nah, itu yang mungkin dijadikan prioritas untuk diajak untuk memilih kan, dalam maksudnya itu yang memiliki hak pilihnya gitu kan. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi, terdapat 11.895 penyandang disabilitas yang dibagi menjadi disabilitas mental sebanyak 2.628 orang, fisik 4.998 orang, intelektual 654 orang, sensorik wicara 1.853 orang, sensorik rungu 516 orang, dan disabilitas sensorik netra sebanyak 1.246 orang. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin gelar acara silaturahmi dan perkenalan Dandim 0420 Sarko. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda kembali dalam segmen advertorial. Setelah menerima hasil evaluasi APBD Provinsi Jambi tahun 2024 yang dilakukan oleh Kemendagri, pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk melakukan rasionalisasi perjalanan dinas hingga pemenuhan belanja wajib di setiap OPD. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah menerima hasil evaluasi APBD Provinsi Jambi tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi tersebut ada beberapa poin normatif yang menjadi catatan Kemendagri untuk segera dilaksanakan pemerintah, namun tidak mengurangi angka belanja pada APBD. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, Kemendagri meminta adanya rasionalisasi perjalanan dinas hingga pemenuhan belanja wajib yang harus dilakukan di setiap OPD. Menyikapi hal tersebut, rasionalisasi akan diatur pemerintah melalui masing-masing OPD dengan mengoptimalkan penerapan APBD. Sementara untuk pemenuhan belanja wajib akan dilakukan dengan beberapa skema karena keterbatasan dan defisitnya anggaran pada tahun 2024. Target pemenuhan belanja prioritas untuk mendukung indeks kinerja utama akan tetap dilakukan Pemprov namun dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Normatif ya, satu misalnya ada rasionalisasi untuk perjalanan dinas. Kemudian yang kedua itu Pak Menteri dari hasil evaluasi berharap agar ada pemenuhan terkait dengan belanja wajib atau mandatory spending itu. Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Dewan, alokasi belanja pada APBD Provinsi Jambi tahun 2024 disahkan senilai 5,1 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar acara silaturahmi dan perkenalan Dandim 0420 Sarko. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Mukti meminta Letkol Infanteri Suyono sebagai pemegang amanah baru untuk bersama membangun Kabupaten Merangin. Pucuk kepemimpinan Kodim 0420 Sarko yang dipegang Letnan Kolonel Infanteri Amaraldo Cornelius resmi digantikan oleh Letkol Infanteri Suyono. Acara silaturahmi dan perkenalan bersama penjabat Bupati Merangin Mukti berlangsung hangat dan penuh keakraban. PJ Bupati Merangin Mukti dalam kesempatan ini menjelaskan tertundanya acara perkenalan karena adanya kesibukan keduanya. Terlebih sebelumnya, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar rangkaian acara kegiatan Hari Ulang Tahun Bumi Tali Undang Tabang Teliti ke-74. Mukti mengucapkan selamat datang kepada Komandan Kodim 0420 Sarko yang baru, Letkol Infanteri Suyono di Kabupaten Merangin. Mukti meminta Letkol Infanteri Suyono sebagai pemegang amanah baru bersama membangun Merangin dan berharap agar sinergitas Pemkab dan jajaran TNI terus berjalan, terutama dalam menjaga situasi di Merangin jelang pemilu 2024 agar dapat menciptakan situasi aman dan kondusif. Menyambut kedatangan Dandim Sarko, beliau ini sudah 1 bulan lebih di Merangin, tapi ada kesibukan. Malam ini kesempatan kami untuk silaturahmi, mengenalkan pada semua ya bahwa kita punya Dandim yang baru. Sementara Dandim 0420 Sarko Letkol Infanteri Suyono mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat pemerintah Kabupaten Merangin. Dandim merasa terharu menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Merangin. Dandim menegaskan salah satu prioritas utama awal program kerjanya adalah menyukseskan pemilu 2024. Setelah kesibukan mengatasi permasalahan di Merangin, masih sempat untuk menghargai kami sebagai warga baru untuk berkenalan dengan seluruh komponen masyarakat, dengan OPD, dengan Hopimda, sehingga kami merasa dari bagian beliau untuk memajukan, menciptakan suasana yang damai tentram dalam rangka apalagi ada kegiatan pemilu yang sukses. Silaturahmi dan perkenalan yang digelar di Aula Rumah Das Bupati Merangin ini turut dihadiri jajaran Forkompinda Merangin, Kepala OPD dan para tamu undangan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. 420 atlet karate di Provinsi Jambi ikuti kejuaraan Provinsi Kejurprov 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, seorang oknum sipir lapas kelas 2A Jambi terlibat jaringan narkoba internasional. Oknum sipir bersama seorang rekannya menyelundupkan 52 kg sabu ke Jakarta. Beginilah detik-detik saat tim Satres Narkoba Polresta Jambi menggeledah rumah FA, seorang sipir lapas kelas 2A Kota Jambi yang kedapatan menyimpan 32 kg narkoba jenis sabu. Barang haram tersebut disimpan dalam tas yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Penggeledahan ini berdasarkan pengembangan polisi atas pelaku berinisial F yang ditangkap di Jakarta. Dari F, polisi juga menyita 20 kg sabu. Menurut polisi, barang haram senilai kurang lebih 52 miliar tersebut berasal dari Malaysia dan masuk ke Provinsi Jambi melalui perairan. Sabu yang ada di kedua pelaku rencananya akan dibawa dan diedarkan di wilayah Jakarta. Keduanya dijanjikan upah senilai 52 juta rupiah oleh seseorang berinisial R yang saat ini masih buron. Bahwa inisial FA yang merupakan oknum pegawai lapas Kota Jambi, perannya adalah sebagai penerima awal sebelum dikirim ke Jakarta untuk diedarkan. Sementara untuk pelaku inisial A merupakan pengedar atau yang akan mengedarkan nanti di Jakarta maupun di Nagara. Polisi juga masih mengidentifikasi jaringan narkoba internasional dan mendalami peran MA dan F. Meski demikian, polisi membantah MA juga mengedarkan sabu di lapas kelas 2A Kota Jambi. Atas perbuatannya, kedua terancam pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, 2 orang terdakwa kasus medium ternut di Bank Jambi kembali divonis majelis hakim. 2 orang rekanan Bank Jambi ini divonis hakim setelah terbukti bersalah terlibat kasus korupsi yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium ternut di Bank Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan vonis oleh majelis hakim untuk terdakwa Andri Irfandi, mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016-2019, dan Dadang Suryanto, mantan Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014-2019. Pada sidang yang digelar secara terpisah ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa. Dadang Suryanto dengan hukuman 9 tahun penjara, denda 500 juta dan uang pengganti 4,1 miliar rupiah lebih atau pidana 5 tahun penjara. Sedangkan PJS Dirut PT MNC Sekuritas Andri Irfandi divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jambi. Andri juga divonis denda 800 juta rupiah dan membayar uang pengganti senilai 5,8 miliar rupiah. Setelah pembacaan vonis ini, kedua terdakwa menyatakan akan pikir-pikir selama 1 pekan ke depan apakah menerima atau melakukan pembelaan dari vonis tersebut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, 420 atlet karate di Provinsi Jambi mengikuti kejuaraan Provinsi 2024. Kejuaraan ini guna mencari bibit atlet berprestasi untuk mengikuti kejuaraan yang lebih tinggi, baik tingkat nasional maupun internasional. Sebanyak 420 orang yang tersebar di kabupaten kota Provinsi Jambi mengikuti Open Turnamen Kejuaraan Provinsi Kejurprov yang digelar Institut Karate-Do Indonesia atau INKAI. Kegiatan yang digelar di kawasan Kota Baru ini diikuti sebanyak 420 orang terdiri dari usia 7 tahun hingga 21 tahun yang mengikuti 60 kelas dari kategori kata dan komite. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan banyak cabang olahraga yang berkontribusi untuk Provinsi Jambi, salah satunya karate. Meski belum mengikuti PON, namun di ajang nasional lainnya banyak atlet karate dari INKAI yang mendapat medali. Diharapkan ke depan karate di Jambi dapat mengikuti semua ajang baik yang ada di nasional maupun internasional. Sementara melaksanakan kegiatan kejuaraan atau Kejurprov INKAI seprovinsi Jambi yang kita lihat bahwa ada 400 atlet yang bertanding pada hari ini tanggal 13 sampai tanggal 14. Dan kami sekali lagi INKAI ini adalah salah satu
perguruan yang selalu memberikan kontribusi, prestasi ataupun atlet-atlet di bidang olahraga khususnya di karate. Para Ketua Umum Forki Rudianto mengatakan Kejurprov ini merupakan event tahunan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan setelah berlatih selama setahun. Selain itu juga untuk menyiapkan wadah bagi atlet-atlet berprestasi, serta menjadi tolok ukur bagi para pelatih dalam menilai sejauh mana ilmu karate yang diajarkan ke anak didiknya. Jadi Kejurprov ini adalah salah satu agenda dari perguruan-perguruan karate, ya. Salah satunya INKAI yang melaksanakannya pada tahun 2024 ini di awal tahun. Jadi dari Kejurprov inilah kita mulai merintis bibit-bibit untuk atlet-atlet yang nantinya akan kita rekrut dalam Forki, tentu saja yang berprestasi di perguruan-perguruan, yang berprestasi di kejuaraan-kejuaraan perguruan, nanti itulah yang akan berlaga lagi nanti di Kejurprov Forki. Ketua INKAI Jambi Mayor Infantri Asraf Rizal menjelaskan, selain ajang bagi peserta yang mengikuti kemampuan, Open Turnamen INKAI ini juga untuk membentuk karakter anak-anak, agar saat dewasa dapat lebih mandiri dan dapat menjadi pemimpin di masa depan. Kegiatan tahunan, ya, setiap tahun sekali kami mengadakan kejuaraan Provinsi INKAI ini yang mulai dari usia dini sampai under 19 21. Nah, ini yang kita laksanakan, yang tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana pembinaan dan latihan yang dilaksanakan di cabang-cabang se-Provinsi Jambi. Pada pembukaan turnamen kejuaraan karate provinsi ini, berbagai macam pertunjukan ditampilkan dari seni bela diri seperti kata dan komite. Yogi Ramadhani, Adli TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapot Silalahi. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.